Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam membahas seputar pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan membahas sebuah judul, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, adapun submateri yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul beserta tugas-tugasnya. Sebelum Bapak bahas lebih lanjut, maka Bapak ingin terlebih dahulu memberikan pantun pemantik kepada kalian supaya kalian mampu menangkap pesan apa yang hendak disampaikan pada pantun ini. Baik, pantun yang pertama, kaligrafi berelief timbul, sungguh indah setiap pahatan. Mengapa Allah mengutus Rasul? Sebab Rasul sebagai panutan. Oke, pantun yang kedua, gajah Sumatera nyaris punah, karena itu jangan ditangkap. Sidik amanah tabligh fatonah, jadi pedoman dalam bersikap. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya kalian masih ingat materi semester yang lalu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu kalian juga masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu melalui para nabi dan rasul yang menjadi utusannya. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari para nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah itu. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan salah seorang sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, tentang jumlah Nabi dan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 313. Nah, tentu Rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 25 diantaranya itu disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke dalam pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, ya, yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga seseorang dapat dikatakan beriman apabila di hatinya menerima dan meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikrarkan dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu untuk membimbing umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul.
Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada Quran Surah Al-Ahzab, Surah ke-33 ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dari ayat Al-Quran tersebut, kita diberi penjelasan bahwa tugas Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Di hari kiamat, para Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Saat itu akan terlihat siapa yang benar-benar mengikuti ajaran mereka dan siapa yang hanya mengaku mengikuti tetapi perbuatannya menyimpang. Orang yang diakui oleh Nabi dan Rasul sebagai pengikut sejati akan beruntung. Sedangkan yang amal dan keyakinannya menyimpang akan termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberitakan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah ya atau ajaran dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi, tugas Nabi dan Rasul yang kedua itu sebagai pembawa kabar gembira, sebagaimana telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran, bahwa orang beriman dan beramal soleh akan disediakan balasan berupa surga. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sebagai pemberi peringatan. Ya, kalau tadi sebagai pemberi kabar gembira, sekarang sebaliknya sebagai pemberi peringatan. Peringatan yang diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Bagi orang-orang yang ingkar, itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan balasan atau azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka bertaubat kepada Allah dan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Nah, jadi tugas Nabi dan Rasul yang ketiga ini sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia, ya, kepada mereka yang mengingkari kebenaran agama Allah ini, ya, supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Selanjutnya yang keempat, tugas Nabi dan Rasul itu sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para Nabi dan Rasul bertugas mengajak seluruh umat manusia agar mengakui keesaan Allah dan membimbing mereka agar mau tunduk beribadah ya dengan tulus ikhlas kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia
ya akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka ya tentunya berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tugas Nabi dan Rasul yang keempat ini sebagai juru dakwah kepada seluruh umat manusia agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Dengan menyembah hanya kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gitu, ya. Demikianlah materi singkat mengenai pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul serta tugas-tugasnya. Agar lebih menambah pemahaman, silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Demikianlah materi singkat mengenai pengertian iman kepada Nabi dan Rasul beserta tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meraih surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.